Di dunia serba digital saat ini, kejahatan cyber rawan terjadi. Di dunia serba digital saat ini, kejahatan cyber rawan terjadi. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN menyebut lebih dari 700 juta serangan cyber terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Serangan cyber yang mendominasi adalah ransomware. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu ransomware, jenis ransomware, cara kerja ransomware, dan pencegahan agar terhindar dari ransomware. Kita langsung masuk ke yang pertama. Apa sih itu ransomware? Ransomware adalah serangan malware yang dikirim peretas untuk mengunci dan mengenkripsi perangkat komputer milik korban. Lalu peretas akan meminta uang tebusan untuk memulihkan aksesnya. Selanjutnya kita masuk ke jenis ransomware. Ada banyak jenis ransomware, namun kali ini kita cuma akan bahas jenis ransomware yang paling umum, yaitu yang pertama, crypto ransomware. Crypto ransomware adalah tipe ransomware yang mengenkripsi file di komputer. Tipe ransomware ini biasanya disebarkan melalui email. Beberapa di antaranya berbentuk link yang mengarah ke sebuah website maupun dokumen online. Sedangkan bentuk dokumen ransomware yang disebarkan bisa berupa attachment file berupa doc, XSL, XML, zip, JS, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu locker ransomware. Locker ransomware atau dikenal juga dengan komputer locker tidak mengenkripsi file, namun mengunci perangkat secara keseluruhan. Para hackers biasanya berpura-pura menjadi agen pemerintah atau otoritas hukum yang mendenda Anda karena melakukan aktivitas ilegal di internet. Kemudian, bagaimana sih cara kerja ransomware? Cara kerja ransomware yang pertama yaitu infeksi. Ransomware yang terunduh secara tidak sengaja mulai menginstal secara diam-diam di perangkat korban. Selanjutnya, eksekusi. Setelah terinstal, ransomware mulai memindai dan memetakan lokasi file yang akan menjadi targetnya. Malware ini dapat menargetkan file yang disimpan di penyimpanan lokal maupun penyimpanan awan atau cloud. Bahkan, beberapa jenis ransomware dapat menghapus atau mengenkripsi file maupun folder backup. Selanjutnya adalah enkripsi. Di tahap ini, ransomware mulai bekerja dengan melakukan pertukaran kunci dengan command and control server, menggunakan kunci enkripsi dan mengacak semua file yang ditemukan di tahap eksekusi. Malware jenis ini juga mengunci akses ke data di perangkat. Tahap selanjutnya adalah notifikasi. Setelah berhasil mengambil alih data di perangkatmu, ransomware biasanya akan memunculkan notifikasi pengguna yang berisi informasi tebusan yang harus dibayarkan untuk mendapatkan kode dekripsi. Tahap selanjutnya, pembersihan. Setelah berhasil mengenkripsi data yang diinginkan, ransomware biasanya berhenti dan menghapus dirinya sendiri dan hanya menyisakan file instruksi pembayaran. Kemudian tahap pembayaran. Jika kamu memilih untuk membayar tebusan, kamu akan diminta untuk mengikuti instruksi. Peretas biasanya menggunakan layanan Tor tersembunyi untuk berkomunikasi agar terhindar dari deteksi pemuatan lalu lintas jaringan. Terakhir adalah tahap dekripsi. Setelah melakukan pembayaran, korban akan mendapatkan kode dekripsi untuk memulihkan kembali akses ke perangkatnya. Walaupun begitu, membayar tebusan sangat tidak disarankan karena tidak ada jaminan file atau folder milikmu akan kembali seperti sedia kala. Nah, setelah kita bahas pengertian, jenis, dan cara kerja ransomware, ada beberapa tips atau pencegahan agar terhindar dari ransomware. Yang pertama yaitu hindari halaman web tanpa HTTPS. HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure berfungsi untuk mengamankan pertukaran data yang terjadi di internet dengan melakukan enkripsi data. HTTPS menjamin keamanan kamu saat mengunjungi website melalui 3 aspek, yaitu autentikasi, integritas, dan enkripsi. Mengunjungi website yang menggunakan HTTPS akan membantumu terhindar dari serangan malware tersembunyi. Kamu bisa mengetahui apakah suatu website sudah menggunakan HTTPS dengan mengecek URL website tersebut. Tips yang kedua adalah hindari file dari situs yang tidak resmi. Membuka situs yang tidak resmi saja sudah cukup berbahaya, apalagi jika kamu mengunduh dan menginstal sesuatu dari situs tersebut. File yang ada pada situs tidak resmi adalah tempat paling nyaman bagi ransomware untuk bersembunyi dan menunggu korban untuk mengunduhnya. Oleh karena itu, usahakan selalu mengunduh file dari situs resmi yang sudah terjamin keamanannya. Selanjutnya, hindari iklan dan tautan yang mencurigakan.
Malvertising atau malware advertising adalah metode yang sering digunakan peretas untuk menyebarkan malware, termasuk ransomware. Kamu bisa tanpa sengaja mengklik suatu tautan iklan, kemudian tanpa disadari ransomware telah terinstall di perangkatmu. Untuk itu, berhati-hatilah jika melihat iklan maupun tautan yang mencurigakan di internet. Tips keempat, backup data secara rutin. Cara kerja ransomware adalah dengan mengenkripsi data dan mengancam untuk menghapusnya jika korban tidak membayar tebusan. Namun, jika kamu memiliki backup data yang baik, tentunya hal tersebut tidak akan menjadi masalah besar. Inilah alasan pentingnya mengapa kamu harus selalu melakukan backup data secara rutin. Tips yang kelima yaitu aktifkan firewall dan antivirus. Firewall dan antivirus adalah cara paling efektif untuk mencegah serangan ransomware maupun jenis malware lainnya. Firewall bekerja dengan menyaring data apa saja yang diakses oleh perangkat saat tersambung ke internet. Firewall juga akan bertindak selayaknya tembok yang melindungi perangkat dari pencurian data oleh peretas. Namun, perlindungan firewall saja tidaklah cukup, dan peretas akan selalu mencari celah untuk masuk ke dalam perangkatmu. Untuk itu, kamu juga harus memasang antivirus untuk memberikan perlindungan ekstra, terutama dari malware berbahaya seperti ransomware. Tips terakhir, gunakan jaringan yang aman. Bagi kamu yang sering menggunakan WiFi publik, maka harus berhati-hati, karena tidak semua jaringan WiFi publik dilengkapi dengan keamanan untuk mengenkripsi data yang kamu berikan saat berselancar di internet. Akibatnya, data milikmu dapat dengan mudah bocor dan diketahui oleh peretas untuk mengirimkan malware ke perangkatmu. Kalau tidak ingin hal ini terjadi, usahakan untuk selalu menggunakan jaringan yang aman ya. Nah, setelah membahas tentang ransomware tadi, semoga kita terhindar dari ransomware attack lah ya. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.